Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang faslun fiddain wa matbil ghani. Adalah bahasan tentang kecaman terhadap berhutang yang tidak diniati untuk membayar, wa matbil ghani, dan orang yang menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah berkecukupan, punya uang untuk membayar hutang tapi ditunda-tunda. Dan kadang-kadang begitu sifat manusia itu, ada bakhilnya, lagi butuh, ya kan? Orang butuh meminjam, masya Allah, lembut, ya. Kalau perlu dengkul dilus-lus dia, ya kan? Begitu membayar berat. Iya, karena berhutang itu seperti orang menemukan uang, lagi punya duit ngutang, kayak orang nemu duit girang setengah mati. Begitu bayar berasa kita akan kehilangan uang kita, padahal sebetulnya itu adalah hak orang lain. Nah, itu adalah salah satu sifat bakhil manusia. Makanya tidak sedikit juga orang yang berhutang kemudian memang dalam hatinya tidak ingin membayar gitu. Pokoknya nggak tahu caranya bagaimana dapat uang. Masalah urusan bayar mah gimana nanti gitu, itu kan yang salah. Nah, dalam bermuamalah tentu, karena hutang itu dalam agama kita tentu menjadi sorotan yang sangat besar gitu, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuh, gitu ya. Kalau kita berhutang maka senantiasa ila ajal musamma, harus menentukan tuh kapan kita bayar hutang kita, kemudian dicatat supaya nggak lupa. Karena biasanya yang berhutang itu, yang ngutangin mah nggak lupa, yang berhutang lupa atau pura-pura lupa. Gitu ya, gitu. Makanya itu penting untuk dicatat. Nah, kenapa ada kalimat ila ajalin musamma? Iya, kalau kita ngutang itu perlu ukur awal gitu, perlu ukur diri. Sekiranya kita berhutang, kita mampu nggak nanti membayarnya? Ada nggak bayangan kita punya uang untuk membayar? Itu perlu dan penting untuk diperhatikan. Syariat kita itu sampai sedetail itu pun sudah dibahas. Nah, di sini sehingga dalam pasal ini kecaman terhadap orang yang berhutang tapi tidak ada niat untuk membayar, atau orang yang sudah mampu membayar tapi menunda-nunda. Ya. Akhrajal Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya. Mengambil ini artinya baik itu dengan cara berhutang atau menggade, ya. Yuridu ada'aha, kemudian ia menghendaki atau ingin membayarnya. Jadi berhutang tapi memang punya niat untuk membayar, untuk mengembalikan. Adallahu anhu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, akan memberikan jalan kepadanya untuk melunasi, untuk membayar hutangnya. Makanya kalau kita punya kebutuhan kemudian kita mengharuskan kita berhutang, maka boleh berhutang. Dalam agama kita sebenarnya boleh-boleh saja berhutang itu dalam keadaan tertentu, dan tentu berhutang itu adalah kalau kita berbicara kebutuhan, ya. Tentu yang dikecam juga dalam agama kita adalah ketika berhutang adalah untuk syahwat, untuk keinginan-keinginan yang sebetulnya bukan merupakan kebutuhan. Nah, yang terjadi sekarang kan begitu, banyak orang yang berhutang bukan untuk kebutuhan tapi untuk gaya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berhutang harus diniati adalah bagaimana caranya bisa mengembalikan hutang. Harus punya niat untuk mengembalikan atau membayar, melunasi hutang kita. Sehingga kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang berhutang kemudian dia berniat untuk mengembalikan hutangnya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa melunasi hutangnya. Jadi yang mendatangkan pertolongan dari Allah itu adalah niat yang baik, ya, supaya kita bisa membayar hutang kita tepat pada waktunya.
Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang, yuridu itlafaha, dia hendak menghilangkannya gitu. Artinya udah aku ngutang itu, tapi tidak ada niat untuk mengembalikan. Memang mau nipu lah, kalau bahasa kasarnya kan gitu ya. Berhutang tapi nggak niat ngembaliin kan berarti kan mau nipu. Ya. Gimana kata kanjeng Nabi? Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkannya, akan merusaknya, akan membinasakannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara harta yang dia miliki urusannya banyak aja. Ya, ada aja tuh yang merongrong dalam harta bendanya, sehingga dia merasa kurang terus. Gitu ya. Itu bagi orang-orang yang kalau berhutang tidak ada niat untuk membayar. Wadailami yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, sahibud dain, kata kanjeng Nabi, sahibud dain, adapun orang yang berhutang, maghlulun fi qabrihi, terbelenggu di dalam kuburnya, la yufakkahu illa qada'a dainihi, dia tidak dilepaskan dari belenggu tersebut kecuali dia membayar hutangnya. Ya. Jadi kalau orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka dia akan terbelenggu di dalam kuburnya, dan belenggu itu tidak dilepaskan kecuali dia membayar hutang. Makanya kan satu kebiasaan kita, sebetulnya adat yang bagus, yang baik, ketika hendak mensolatkan jenazah kan suka ditanya ya, kalau punya hutang piutang ya maka dibebaskan, atau nanti hutang-hutang yang ditanggung oleh si mayit akan dilimpahkan kepada ahli warisnya. Itu memang betul, harus begitu. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal sebelum dibagikan sebagai warisan, maka diantara yang wajib ditunaikan adalah ad-dainul mursalah, ad-duyunul mursalah, hutang-hutang yang dalam tanggungan si mayit. Gak boleh dibagi-bagi dulu warisannya, hutangnya belum dibayar. Itu bukan hak kamu, karena ada beberapa hak yang berkaitan dengan harta warisan. Yang pertama, kalau misalnya hartanya berkaitan dengan hak-hak adami, misalnya seperti harus mengeluarkan zakat, dia punya kewajiban zakat, belum bayar zakatnya tuh, keluarin dulu zakatnya. Misalnya ada hak kisos, diat, maka keluarkan loh, bayar diat dulu, ya, dan lain sebagainya. Hakul khiyar misalnya berkait dengan itu, atau misalnya berkaitan dengan barang gadean, selesaikan dulu gadean-gadean. Kemudian tajhizul jenazah, biaya pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan. Kemudian setelah yang itu, yang ketiga adalah ad-duyunul mursalah, hutang-hutang itu harus dilunasi dulu. Setelah hutang-hutang selesai, maka wasiat. Wasiat yang berkaitan dengan harta yang tidak melebihi sepertiga harta si mayit, maka juga wajib ditunaikan. Ya, misalnya sebelum meninggal berpesan, nanti itu katanya misalnya harta, sebagian harta minta disedekahkan, ya, ke mushola, ke masjid. Nah, kalau wasiatnya tidak melebihi sepertiga, maka wajib ditunaikan wasiat. Baru yang kelima, setelah itu semua ditunaikan, baru waris. Ya. Makanya penting itu tuh. Ya, kita kan begitu ya. Kalau misalnya nanti tidak dibebaskan, maka dilimpahkan kepada keluarga, harus ada yang nanggung. Supaya apa? Supaya si mayit tidak dibebani dengan hutang. Wa Tabrani, dari Imam At-Tabrani, man adana dainan, barang siapa yang berhutang, wa huwa yanwi an yuaddiyahu, dan dia berniat untuk melunasinya, addahu Allahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan menunaikan kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah berniat untuk melunasi hutang, kemudian misalnya meninggal sebelum hutangnya terlunasi, maka Allah akan mencukupkannya pada hari kiamat. Karena memang itu juga berkaitan, walaupun
walaupun tentu hakul adami tidak bisa, ya, hakul adami tidak bisa terlepas begitu saja kecuali orang yang bersangkutan melepaskannya, gitu ya. Tetapi paling tidak secara niat harus ada sehingga Allah Subhanahu wa taala memaklumi itu. Wa man istadana daina. Yang berikutnya, barang siapa yang berhutang wa huwa la yanwi ayyu'addiyahu, kemudian dia tidak berniat untuk membayarnya, tidak punya niat untuk melunasinya, famata, kemudian dia meninggal. Qala Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, ya, kepada orang tersebut, adzonanta, apakah kamu mengira anni la akhudhu li'abdi bihaqqihi, bahwasanya aku tidak akan mengambil hak hambaku untuk hambaku ini, ya, fa yukhadhu min hasanatihi, kemudian maka diambillah dari kebaikan-kebaikan orang yang berhutang, fatuj'alu fi hasanatil akhar, kemudian kebaikannya itu diberikan kepada orang yang menghutangkan. Tuh. Jadi pada hari kiamat Allah akan mengatakan, apakah engkau setelah meninggal ini terbebas dari hutang gitu? Enggak. Gimana caranya? Maka nanti kebaikan yang dilakukan oleh yang berhutang diambil, diberikan kepada orang yang memberikan hutang. Fa'ilam takun lahu hasanatu. Berikutnya, bagaimana kalau dia tidak punya kebaikan? Iya, kalau punya kebaikan. Kalau nggak punya nih, ya. Fa'ilam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atil akhar fatuj'alu alaihi. Jika ia tidak punya kebaikan, maka katanya keburukan atau dosa yang dilakukan oleh yang berhutang diambil, diberikan kepada orang yang berhutang. Makanya begitu. Jadi misalnya orang punya hutang nih, meninggal belum bayar, maka nanti kebaikannya diambil. Kalau udah diambil masih kurang juga tuh, hutangnya masih belum kebayar dengan kebaikannya itu, maka nanti dosa orang yang menghutangkan diberikan kepada orang yang berhutang. Lagi dosanya. Ya. Kalau lupa mah nggak ingat dia. Wabnu Adi, yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, ayyuma rajulun tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin. Katanya laki-laki mana saja yang menikahi seorang perempuan dan ia berniat untuk tidak memberikan maharnya, ya, menikahi perempuan tapi punya niat untuk tidak memberikan mahar, mas kawinnya nggak mau kasih deh, pura-pura doang. Disebutin dong, ntar bisa dipakai buat modal. Allah yu'tiyah min sadaqiha syai'an, kemudian dia mati. Yauma yamutu wa huwa zanin, maka pada hari dia mati katanya wa huwa zanin. Tuh. Berarti sama seperti orang yang berzina. Jadi kalau laki-laki menikahi perempuan kemudian punya niat untuk tidak memberikan maharnya kepada istrinya, maka wa huwa zanin, kalau meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sebetulnya emang boleh nggak sih sebetulnya? Iya, apa boleh mah boleh. Ya, laki-laki misalnya suami minjem mas kawin istrinya, boleh. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu riwayat itu kata Sayyidina Ali, salah satu perempuan yang kata Kanjeng Nabi, suatu hadis, dari antara perempuan min ahlil jannah, di antara perempuan yang masuk surga adalah ketika dia merelakan mas kawin untuk suaminya sebagai modal usahanya. Tapi bukan dipaksa, jangan dipaksa. Ya, lakinya lagi susah misalnya nih, istrinya punya mas kawin, nih bang, bawa buat modal, itu surga itu kalau
Wa ayyuma rajulun ishtara min rajulin bai'an. Dan siapapun laki-lakinya, siapapun orangnya yang membeli dari orang lain, fanawa alla yu'tiyahu min samanihi syai'an, dan ia berniat untuk tidak memberikan harganya, ya, sesuai yang disepakatinya, mata yauma yamut wa huwa kha'in. Kemudian dia mati, pada hari kematiannya ia dicap sebagai pengkhianat. Wal kha'inu finnar, sedangkan orang yang berkhianat itu finnar, dalam api neraka. Karena juga gitu ya, orang jual beli pintar sampai orang lupa gitu. Disengajain biar orang lupa, misalnya begitu. Sama tuh. Itu berarti orang yang begini mati dalam keadaan sebagai orang yang berkhianat. Dan orang yang berkhianat katanya finnar. Ya, walaupun makanya kalau jual beli, walaupun sama teman, ya teman sama teman, kalau jual beli mah kudu bener. Ya, jangan sampai ada punya niat untuk ngelecehin istilahnya ya, untuk nipu. Ya. Iya. Minter-minterin mentang-mentang saudara sama teman, jangan. Gitu ya. Karena gak main-main nih, finnar katanya di dalam api. Wa Ibnu Majah bisnadin hasan. Berikutnya dari Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Man mata wa alaihi dirhamun aw dinarun. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang 1 dirham atau 1 dinar, qudiya min hasanatihi, maka akan dibayar dari kebaikannya. Tuh, kayak tadi tuh ya. Meninggal nanti kebaikannya diambil tuh, diberikan kepada orang yang menghutanginya. Laisa sama dinarun wala dirhamun. Pada waktu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Ya kan kalau udah meninggal mah ya mana? Gak ada dinar, gak ada dirham, ya udah kebaikan kita yang diambil. Dikontrol aja kan jahat semua. Ngapain? Wal Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Qatadah. Dari Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Qatadah, qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut engkau, in kutilku, jika aku terbunuh fisabilillah, di jalan Allah, sabira, dalam keadaan sabar, muhtasiban, seraya mengharap ridha Allah, muqbilan ghairu mudbirin, saya menghadap tidak membelakanginya, ya, yukafirullahu anni khataya, apakah Allah akan menebus dosa-dosaku, akan mengampuni dosa-dosaku? Ya kalau saya mati di jalan Allah dalam keadaan sabar, ikhlas, ya menghadap kepada Allah, apakah dengan seperti itu akan diampuni? Kata orang ini, ya. Kalau Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Na'am." Ya tentu saja, kata Rasulullah. Ya kalau orang mati dalam di jalan Allah lagi perang, jihad, sabar, ikhlas, tuh pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara, falamma adbara, dan ketika si orang ini pergi membelakangi Rasulullah gitu ya, mau balik gitu, nadahu, kemudian Nabi memanggil, faqala, lalu Nabi berkata, na'am, betul engkau akan diampuni, illa daina, kecuali hutang. Jadi orang yang mati jihad bisa gila syahid aja, hutang mah nggak diampunin. Hutang mah nggak diampunin. Makanya kan ada kesunahan ketika kita di mana saja, ya, pimarodil mahfuz misalnya dalam sakitan yang payah, kita sunnah menulis wasiat tuh. Bahkan mau tidur itu sunnah kan, naruh wasiat di bawah bantal. Ya, lo utang, punya utang sama dia, no, bayarin. Ya. Kadzalika qala Jibril, ya. Begitulah sebagaimana dikatakan oleh malaikat Jibril. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, yughfaru li syahidin kullu dzambin. Bagi orang yang mati syahid, katanya semua dosa diampuni, illa daina, kecuali hutang.
Dari riwayat Imam Muslim, wa muslimun yukfaru lisyahidin kulla dzambin illa dain. Ya, kecuali hutang. Nah, hutang di sini adalah semua yang berkaitan dengan hukukul adami itu tidak diampuni. Bukan hanya saja hutang-hutang yang berkaitan dengan harta benda. Pokoknya hak adami apa saja itu tidak diampuni. Ya, kita misalnya gosok barang orang belum dibalikin, apa itu? Nyakitin orang kita belum minta maaf, sama. Ya. Jadi sebetulnya di sini adalah hukukul adami itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah direlakan atau dibebaskan dari orang-orang bersangkutan. Ya. Makanya kan katanya susah, lebih sulit kita mencari ampunan maaf dari orang, dari sesama, daripada kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi syarhi sunnah, dalam kitab syarah sunnah dikatakan Nabi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin yusalli 'alaiha. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan kepadanya untuk mensolati jenazah. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, hal ala sahibikum dainun? Apakah sahabat kalian ini punya hutang? Yang mau disolatkan ini punya hutang apa kagak? Kata Kanjeng Nabi. Qalu, para sahabat berkata, na'am, ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, hal taraka lahu min wafaihi? Apakah ia meninggalkan harta untuk membayarnya? Qalu, mereka berkata, la, tidak ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fasallu ala sahibikum. Yaudah, kalau itu mau sholatin diri dah. Gitu, kira-kira gitu. Nabi nggak mau nyolatin, punya utang. Dah, disolatin aja dah malu dah gitu. Kira-kira gitu. Qala Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ala yadainuhu ya Rasulullah. Hutangnya aku yang tanggung ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngomong, hutangnya saya yang tanggung ya Rasulullah. Fataqaddama fa shalla alaihi. Kemudian Rasulullah maju, kemudian mengimami sholat jenazahnya. Setelah ada yang mau nanggung. Makanya kalau ada keluarga kita, orang tua kita, ya kita harus jadi tameng. Ya utangnya nanti kami ahli warisnya yang menanggung. Ya, untuk membebaskan si mayit. Karena tadi maglulun katanya, ya qabrihi, dia terbelenggu dalam kuburnya selama hutangnya belum dilunaskan atau belum dibayar. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, faqallahu rihanaka minan nar. Maka Allah akan melepaskan tanggunganmu dari api neraka. Kama faqadta rihana akhikal muslim, sebagaimana engkau telah membebaskan tanggungan saudaramu yang muslim. Ya, maka kita juga tuh baik untuk melunaskan hutang saudara-saudara kita. Kalau misalkan ada saudara kita yang punya hutang dan kemudian tidak mampu membayar, tidak mampunya beneran nggak mampu nih, ya, bukan nggak mampuan begitu. Itu juga merupakan, karena melunaskan hutang itu adalah merupakan pahala yang sangat besar ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Kanjeng Nabi, laisa min abdin muslim, tidak ada seorang hamba yang muslim satupun yakni an akhihi dainahu, yang melunasi hutang saudaranya, illa faqallahu riyanahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan membebaskan tanggungannya pada hari kiamat. Kalau kita membebaskan hutang saudara kita, maka katanya Allah akan membebaskan tanggungan kita nanti di yaumul qiyamah. Ya, utang saya banyak nih. Lelang hutang kan enak. Wa fihi aidan, kemudian dalam kitab Syarah Sunnah juga dikatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan, menyebutkan seorang laki-laki min Bani Israil, dari Bani Israil, sa'ala ba'da Bani Israil, dia meminta kepada sebagian Bani Israil yang lain. Ada seorang Bani Israil, dia meminta kepada sahabatnya an yuslifahu alfa dinar, untuk memberi hutang kepadanya 1000 dinar. Ya, di zaman ini berarti di Bani Israil di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, meminta kepada sahabatnya untuk menghutangkan 1000 dinar. Faqala, kemudian sahabatnya berkata kepadanya, "I'tini bisyuhada'i
ya, ushiduhum, datangkanlah kepadaku para saksinya, aku ingin mempersaksikan kepada mereka. Ya, kata dia, oke, tapi bawa saksi ke sini. Ya. Qala, ia berkata, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Qala, kemudian ia berkata lagi, fa'atini bil kafil. Kalau begitu, udah, kalau nggak ada saksi, ada penjaminnya dah. Datangkan kepadaku orang yang akan menjaminnya. Supaya nanti kalau lu nggak bisa bayar, siapa yang jamin nih utang saya 1000 dinar? Qala kafa billahi kafila, cukuplah Allah sebagai penjaminnya. Qala sadaqta. Lalu sahabatnya berkata, udah, oke lah, gitu ya. Saksinya Allah, penjaminnya juga Allah. Fadafa ilaihi ila ajali musamma. Kemudian diserahkan kepadanya 1000 dinar sampai pada waktu yang tertentu. Fa kharaja bil bahri faqada hajatahu. Maka kemudian dia berangkatlah melaut gitu ya. Kemudian bil mal yatajiru fi, yaitu dengan membawa hal tersebut kemudian berniaga. Jadi berangkatlah melewati lautan gitu ya, mau usaha lah gitu dengan modal 1000 dinar yang tadi dia pinjam. Summa iltamasa markaban yarkabuha. Suatu waktu kemudian ia mencari perahu ya untuk ia naiki. Yuqaddamu alaihi lil ajalil ladzi ajalahu, sebagaimana sebagaimana waktu yang dia telah tentukan. Jadi dia suatu ketika mungkin sudah berhasil gitu, dia nyari lagi perahu nih buat nyebrang, buat membalikan hutang sebagaimana waktu yang dia tentukan. Karena sudah sampai pada waktu yang dia sebutkan waktu itu. Falam yajid markaban, dan dia tidak menemukan satupun perahu. Enggak ada satupun perahu yang bisa membawa dia ke tempat sahabatnya tadi. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha fadkhala fi alfa dinar wa sahifatan minhu ila sahibihi. Kemudian karena tidak mendapatkan perahu, maka diambillah kayu, dibolongin itu kayu ya, fanaqaraha katanya, dibolongin itu kayu, kemudian duit yang 1000 dinar itu dimasukkan ke dalam kayu gelondongan itu beserta surat di dalamnya kepada sahabatnya. Ditulis di suratnya di situ, dimasukkan ke dalam kayu tersebut. Sumazajaja maudi'aha, kemudian dia paku tuh, ditutup lagi dengan rapi. Ya, dibolongin itu kayu, dimasukin duitnya ke dalam kayu beserta surat, ditutup lagi dengan rapi. Sumata biha ilal bahri, kemudian dia pergi ke laut. Ya. Faqala, lalu ia berkata, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anni sa'alta fulanan alfadinar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu, sesungguhnya aku telah meminta kepada sahabatku si fulan 1000 dinar ya. Fasa'alani kafilan, lalu dia meminta kepadaku penjamin. Fakultu, dan aku berkata, kafa billahi kafilan fardi bika, maka aku mengatakan kepadanya, cukuplah Allah sebagai penjaminku kepadamu. Wasa'alani syahidan, dia juga meminta kepadaku saksi. Fakultu, dan aku berkata kepadanya, kafa billahi syahidan faradiya bika, cukuplah Allah sebagai saksi, faradiya bika, dan ia ridho dengan engkau sebagai saksinya. Wa inni jahadtu an ajida markaban, dan aku telah berusaha untuk menemukan markab, menemukan perahu untuk bisa membawaku kepadanya. Ab'asu ilaihi alladzi lahu fi dhimmati, ya, yang bisa membawaku kepadanya untuk memenuhi tanggunganku. Falam aqdir, dan aku tidak mendapatkannya. Wa inni istauda'tukaha, dan sesungguhnya aku menitipkan hutangku kepada engkau. Jadi ngomong begitu dia mengucapkan itu, kemudian itu si kayu farma bihaqil bahri, si kayunya dilemparin ke laut. Ya, coba tuh 1000 dinar. Gak main-main 1000 dinar. Kalau 1 dinarnya 4 gram, berarti itu 4000 gram, 4 kilo tuh emas. Cuma dimasukin ke kayu. Hatta walijati, sehingga si kayu tersebut masuk ke dalam laut. Suman sorofa, kemudian dia balik.
wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladihi. Tapi setelah balik pun dia tetap mencari perahu untuk untuk bisa membawanya ke tempat sahabatnya tersebut. Ya walaupun udah duitnya udah udah dilemparin ke laut, dia tetap nyari perahu nih supaya bisa datang kepada sahabatnya. Fa kharaja alladhi kana aslafahu. Fa kharaja alladhi kana aslafahu yanzuru ala markaban kerja bimali. Di tempat yang lain, sahabatnya tersebut pergi ke laut dengan harapan ini sudah sampai waktunya nih. Barangkali ada perahu yang membawa sahabatnya untuk melunasi utangnya. Dia juga ngarep nih, duit gue balik ini. Satu ketika dia pergi ke laut, nungguin perahu yang dia harapkan membawa sahabatnya tadi. Faida bil khashabatil lati kana fihil mal. Ya, tiba-tiba ia mendapatkan kayu yang di dalamnya terdapat harta tersebut. Fa akhadaha, lalu dia mengambilnya li alihi kepada keluarganya hatoban, sebagai kayu bakar. Dia mengambil bukan karena duitnya, diambil sebagai lumayan nih buat kayu bakar, dibawa ke rumahnya. Falamma nasyaraha, ketika dibelah, wajadal mala wa sahifata, dia menemukan harta dan surat yang diselipkan di situ. Summa qadima alladhi kana aslafahu, setelah dibuka, dibaca suratnya, tiba-tiba datang tuh orang yang dulu berhutang kepadanya, sudah mendapatkan perahu. Datang orang yang dulu berhutang kepadanya, fa'ata bi alfi dinar, dia juga bawa duit 1000 dinar. Tuh, ini orang benar-benar pengen bayar hutang. Ya, udah mau duitnya udah dilempar ke laut, dia tetap datang dan bawa 1000 dinar lagi tuh. Fa'ata bi alfi dinar, dia membawa 1000 dinar. Wa qala, lalu dia berkata, wallahi demi Allah, maziltu jahidan fi talabi markabin, aku senantiasa mencari perahu katanya, liatika supaya bisa datang kepadamu, bimalika membawa hartamu. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi, dan aku tidak mendapatkan perahu sampai waktu ini. Ya, sampai baru ini baru bisa datang lah katanya gitu. Kemarin saya udah nyari-nyari nggak dapet perahu, baru kali ini bisa datang. Qala, kemudian ini orang yang sahabat ini berkata, hal kunta ba'asta ilayya syai'an, apakah engkau telah mengirimkan kepadaku sesuatu? Ya. Qala, lalu ia menjawab, ukhbiruka anni lam ajid markaban, saya sudah memberitahukan kepadamu bahwasanya saya tidak menemukan perahu qabla alladhi jitu fi, sebelum waktu ini. Qala, ia berkata, fa innallaha qad adda anka, kata sahabatnya, sesungguhnya Allah telah melunasi hutang engkau, alladzi ba'asta fil khashabati, yang telah engkau kirimkan melalui kayu. Fansarif bi alfi dinarin rasyidan, katanya, maka udah balik aja tuh bawa 1000 dinar itu, karena Allah sudah membayarkan hutangmu melalui kayu tersebut. Disuruh balik tuh. Udah yang 1000 dinar memang duit ente ini, maka ente udah bayar nih begitu. Qala, kalau kita mah kan terima aja ya, lumayan 4 miliar. Qala fa innallaha wa akhraja syaikhan, kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, matlul ghani dzulman, ya, matlul ghani dzulman, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang kaya yang sudah mampu untuk membayar. Dzulman adalah merupakan perbuatan aniaya, zalim. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyutbi, jika uhila, utbi'a itu ya uhila kan, jika dipindahkan, jika hutang salah seorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang mali, yang punya harta, falyutbi, maka ikutilah. Dalam amal kita tuh ada yang namanya hiwalah. Pernah dengar hiwalah enggak? Dalam amal kita ada namanya hiwalah. Hiwalah ini akan memindahkan hutang. Ya, memindahkan hutang tuh begini misalnya. Ada 3 orang nih. 3 orang ini punya hutang. Saya si A punya hutang kepada si B. Si B, si A punya hutang kepada si B. Ya. Masih gambaran itu ya.
A punya hutang kepada si B. Nah, si C punya hutang kepada si A. Gitu. A, B, C ya. A punya hutang kepada si B. Si C punya hutang kepada si A. Saya punya hutang sama Mumu. Nah, Darwin punya hutang sama saya. Gitu ya. Saya si A. Ya, saya punya hutang sama Mumu nih 100.000 misalnya. Nah, Darwin punya hutang sama saya 100.000. Ini bagaimana nih? Lalu saya bilang karena waktunya sama, waktu bayarnya jatuh temponya sama, hutangnya sama, saya bilang sama Mumu. Ya. Hutang gue Bu Bena Darwin mau nggak ya? Kalau dia mau, kopi itu ya jadi hiwala ya boleh. Kalau dia nggak mau nggak bisa. Namanya saya namanya muhil. Nah, dia namanya muhtal. Ini muhal alaih. Gitu. Garin. Nah, dalam hadis ini dikatakan kalau katanya faida utbi'a, jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang mampu untuk membayar, ikutin aja. Jangan gue kan hutangnya sama lu, nggak usah. Ikutin aja. Ini dalam bermuamalah dibahas. Namanya bab hiwala. Tapi tentu dengan syarat ya, dengan syarat pertama hutangnya dengan hutang yang sama, ya jumlah hutangnya sama, serupa, kemudian juga jatuh temponya juga sama. Jangan sampai hutang dari rumah saya jatuh temponya nanti tahun depan. Sementara hutang saya sama Mumu udah jatuh tempo, ya nggak bisa. Ya karena tanggungan dia masih jauh gitu. Kecuali kalau sama-sama. Itu namanya bab hiwala. Wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kemudian Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim meriwayatkan layul wajidi, katanya menunda-nunda orang yang sudah punya harta untuk membayar hutang, mutilul qadiri ala wafaidaini, ya. Menunda-nundanya orang yang sudah mampu untuk membayar hutangnya, yuhillu ardahu wa uqubatahu, yaitu menghalalkan kepadanya irdahu, kehormatannya, wa uqubatahu, dan hukumannya. Jadi dia seolah-olah dengan menunda-nunda tentu dia sudah siap menerima untuk kehilangan kehormatannya dan juga menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang menunda hutang itu sebetulnya sudah siap untuk dihukum oleh Allah. Seolah-olah begitu. Ya. Ini adalah tentu harus selaras ya dalam agama itu juga orang yang berhutang harus punya tanggung jawab dalam syariat kita itu, dan orang yang menghutangkan juga harus punya toleransi. Nah, orang yang punya hutang misalnya, yang menghutangkan misalnya sudah jatuh tempo, sedangkan orang yang berhutangnya tidak punya uang untuk membayar harus punya toleransi. Ketika dia memberikan toleransi itu misalnya menunda untuk jatuh temponya atau mundur itu pahala itu sebetulnya. Ya, pahala dalam agama itu begitu. Walaupun ada orang-orang yang berhutang dituntut untuk bertanggung jawab dari hutangnya, juga di lain sisi syariat kita juga menuntut atau memerintahkan orang yang berhutang supaya punya empati kepada orang yang berhutang gitu. Nah, tapi intinya gitu ya, orang yang berhutang harus punya tanggung jawab, karena tidak bertanggung jawab atas hutangnya itu sama saja dia siap dengan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gimana nih? Kamu banyak. Tanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai orang yang punya dosa atau kesalahan wajib untuk minta maaf. Maka di sini kan ada yang namanya acara misalkan halal bihalal ya. Halal bihalal ini di suatu momen untuk saling memaafkan. Nah, sementara misalkan nih kita semua udah saling memaafkan tadi, tapi pada prakteknya orang tersebut tidak memaafkan. Salaman Ya. Dua, tentang janji ya. Ada yang mengatakan bahwa janji itu adalah hutang ya. Apakah kaitannya
itu harus ditunaikan atau udah biasa aja karena emang udah biasa gitu misalnya gitu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tentang meminta maaf ini ya. Memang yang paling sulit adalah meminta maaf kepada sesama. Jadi tadi Allah pun tidak memaafkan orang yang punya tanggungan kepada sesama. Wabil khusus apalagi yang berkaitannya dengan harta. Ya, orang syahid aja istighfar gitu. Diampuni oleh Allah semua dosanya illa dain, kecuali utang. Nah, lalu kemudian dalam meminta maaf kepada sesama gitu ya, apakah cukup dengan lebaran? Ya mohon maaf kan kadang-kadang lebaran itu sebagai tradisi gitu kita Maya. Tradisi. Sebetulnya kan gitu, sebetulnya yang namanya maaf-maafan bukan cuma lebaran. Buaya apa aja gitu. Lalu kemudian begini, kalau kita minta maaf sama orang ya terhadap dosa yang kita lakukan, kita ngomong, harus ngomong, misalnya maafin saya suka ngomongin di belakang, omongkan itu. Terus minta maaf, kita kan enggak kalau lebaran mah ya. Maafin ya, sok-sok ya. Ya, tambah-tambah ya gitu. Kalau kita memang kita punya dosa yang khusus sama dia gitu ya, sama orang yang terkait, harus mengucapkan itu dengan setulus hati. Gimana hukumnya orang yang salam dong tapi melengos ya? Nggak ada apa-apa. Artinya secara hukum pun tidak dihitung sebagai orang yang meminta maaf kan begitu. Karena tentu orang yang meminta maaf harus sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita kalau sudah minta maaf tapi orangnya tadi terima tapi orangnya masih dendam aja? Ya, itu yang berdosa siapa? Orang yang sudah diminta maaf dan tidak memaafkan. Kewajiban kita minta maaf, bukan kewajiban kita untuk mendapatkan maaf. Tapi kewajiban kita berusaha untuk mendapatkan maaf itu. Itu. Jadi ya masa maafin kan urusan orang yang bersangkutan. Tapi kita sudah punya usaha untuk meminta maaf. Lalu kemudian kalau minta maaf itu jangan kemudian nanti gue udah minta maaf ya, jangan kata-kata itu namanya mengancam. Minta maafnya juga nggak sungguh-sungguh itu mah. Penting gue minta maaf ya hari ini ya, gitu. Jadi tetap seperti itu. Tentang al-wa'du dainun, yaitu wadu itu janji dalam hutang ya tentu adalah merupakan hutang betul. Tapi tentu dalam janji dalam apa? Ya, misalkan dalam hutang piutang nih kan harus ila ajalin musamma, kepada waktu yang tertentu. Ya waktu yang tertentu itu ya janji kita, ya hutang kita itu harus ditepati di situ. Itu namanya wa'du dain gitu. Kan tidak semuanya juga disebut hutang itu karena kita ada kewajiban untuk berusaha untuk menepatinya. Itu ya. Apalagi misalnya, nah seperti misalnya sekarang itu yang termasuk, apakah wajib ditepati? Nggak semua. Yang kan kata-kata wajib ini kan berarti kalau tidak ditepati kan berarti kan dosa gitu. Ya. Jadi janji dalam apa saja, dalam apa dulu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam pernikahan itu mungkin kita pernah dengar ini masalah ada namanya janji pranikah. Pernah dengar ya? Janji pernikah masalah ketentuan sebelum nikah itu ada tanda tangan gitu. Ada apabila itu ya. Ya orang kita mah kagak ada lah. Mau apa yang dibahas sih? Itu kan biasa terkait sama kepemilikan harta benda kan gitu ya. Apakah setelah pernikahan itu wajib ditunaikan atau tidak? Misalnya gini, saya mau syarat menikah, saya menikah sama kamu dengan syarat misalnya nanti orang tua saya setiap bulan wajib 10 juta kamu kasih misalnya. Apakah nanti setelah menikah itu menjadi kewajiban ketentuan yang harus ditunaikan atau tidak? Nah tentu sini ada beberapa pendapat para ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i katanya mengatakan bahwa asyartu qabla akad itu, syarat sebelum akad itu tidak wajib ditunaikan.
Tapi kalau Imam Malik wajib. Imam Malik wajib. Syarat yang disyaratkan sebelum akad itu wajib ditunaikan. Nah, itu namanya al-wa'du dain. Itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bukan kewajiban ya. Seperti misalkan memberi nafkah orang tua seperti itu kan bukan kewajiban. Nah, tapi disyaratkan kan ini wajib ditunaikan apa tidak gitu. Atau misalnya gini, nanti setelah saya nikah 10 bulan misalnya, kalau kamu tidak menghasilkan uang sebulannya 50 juta, udah cerai, tanda tangan misalnya gitu ya. Nah itu ditunaikan, wajib ditunaikan enggak? Ya enggak, kalau Imam Syafi'i tidak wajib. Itu syarat-syarat kayak begitu ya. Kecuali taklid. Taklid pun juga sama, taklid tolak itu kalau sebelum akad nggak jatuh ya. Kita bilang taklid tolak nih, misalnya mau nikah, orang bilang nanti kalau misalnya kalau lu jadi bini gua, kalau misalnya lu nggak masuk kamar dalam setiap 10 menit tolak misalnya gitu ya. Dan namanya taklid tolak kan nggak jatuh. Atau sikot tali tolak yang sering kita dibaca setelah akad itu kan ada ya, apabila 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah segala macam, maka jatuhlah salah satu kalau dia datang ke pengadilan membayar. Itu kan namanya sikot tali tolak. Kalau dibaca sebelum akad boleh nggak? Jatuh nggak itu? Enggak, karena belum ada kewajiban apa-apa. Begitu ya. Jadi syarat sebelum kan taklid itu kan syarat. Sebelum akad itu jatuh. Ya, itu yang berkaitan dengan al-wa'du. Kira-kira begitu. Ya, jangan lama Pak. Udah. Nggak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, Ustaz. Kalau orang tua punya hutang, bukan ini sih, ada orang nagih hutang, cuma tidak ada saksi, dan saya pun pernah menanyakan barangnya apa, mereknya apa, cuma orang tersebut sebut gelagapan gitu. Nah, kewajiban si anak apakah dia wajib membayarkan atau gimana gitu hukumnya? Terus yang kedua, perihal janji. Contoh gini, saya pernah dibantu oleh orang, nah sampai berhasil lah gitu ya. Cuma saya nggak berjanji pada orang yang membantu tersebut, cuma kepada orang lain. Nanti kalau saya gue berhasil nih, gua insya Allah gua kasih ini gitu. Nah itu sampai sekarang pernah saya mau kasih sesuatu, cuma kebetulan orang tersebut tidak ada gitu. Nah jadi gimana hukumnya, apakah jadi hutang apa tidak gitu? Iya maksudnya masih itu hutang atau tidak gitu. Jadi saya nggak janjiin ke, contohnya saya dibantu sama Idris, nah sampai berhasil. Cuma saya nggak, cuma ngomong ke ini Pak Haji ada nih. Nah itu masih termasuk dihitung hutang atau tidak? Kayak gitu. Pertama, misalnya tentang hutang ya, itu hutang itu apakah wajib dibayar enggak? Karena orang-orang tiba-tiba ada orang lagi gitu segala macam. Ya wajib dibayar kalau memang ada buktinya. Iya, kalau ada buktinya ya kita kalau pengen kalau ada bukti ya, jelas ada buktinya ada, oh iya ada saksinya, ya gitu. Berarti itu memang tanggungan orang tua. Kita sebagai anak ya punya kewajiban untuk membebaskan orang tua, kasihan. Ya lagi pula kan ada peninggalan orang tua. Nah nanti ya kalau misalnya kita nggak mau dari harta kita, dari peninggalan kita. Iya, ada kesempatan ya. Iya, kalau nggak ada saksi kan nanti juga menjadi apakah ini memanfaatkan atau gimana? Itu mah nanti kembali kepada kebijakan kita dah. Kalau memang tidak ada saksi ya, itu kalau ada bukti memang hutang ya itu kewajiban. Kemudian masalah janji tadi ya. Jadi apakah menjadi hutang karena ada istilah al-wa'du dain? Ya enggak juga, karena akadnya bukan hutang. Iya, karena dia bantu kita. Sama seperti misalnya gini nih. Saya ngutang sama orang 10.000. Ya buat modal misalnya gitu. Bilang nanti gua kalau gue berhasil nih ngomong nih sama bini misalnya, tuh gua berhasil saya balikin dah 11.000. Apakah jadi kewajiban? Enggak kewajiban. Tapi kan andai kata kita memberikan itu sebagai
sebagai tanda terima kasih kita karena sudah mengutangkan, itu kebaikan gitu ya. Ya, walaupun apalagi nggak ngomong sama orangnya, kecuali kalau ngomong sama orang itu seperti transaksi jadinya, gitu ya. Ini namanya al-hibah bil muawah tuh, pemberian tapi ada iwad, sama aja dengan transaksi jual beli. Nggak wajib, tidak wajib karena tidak ada transaksi di situ, nggak ada. Itu kan sebetulnya ada apa namanya niat baik dari kita, niat baik dari kita sebagai ungkapan terima kasih. Apakah menjadi wajib? Enggak, tapi menjadi tabarruk. Kecuali nazar ya kalau ya. Kalau nazar ya, kalau nazar lain lagi itu jadi wajib. Kamu dibayar sama ya. Tapi masa maaf, kalau memang seandainya ada kata-kata misalkan dari orang yang ngasih itu, kalau memang lu ada rezeki silakan, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Itu juga enggak. Oh, dari Iya. Jadi nggak maksudnya orang yang ngasih uangnya itu. Kali kamu ini kalau gua kena kakong nggak gitu. Ya enggak jadi wajib juga, itu kan bukan transaksi wajib ya. Ya nggak mau kos. Oh. Berarti terbebas tuh ya. Adalah Sehe. sama nih. sama ini Ustaz, kalau nggak salah saya lihat di sosmed ada orang muslimah dapat hadiah di Jepang. Nah hadiahnya itu maaf ya, alkohol homer gitu. Nah boleh nggak alkohol itu dijual kembali, uangnya kita ambil boleh. gitu? Oh nggak boleh. Nggak boleh mas. Haram itu haram. Iya, karena gini ya, khamar itu kalau buat kita najis. Kalau buat kita najis khamar itu. Karena barang najis itu tidak bisa dijual belikan. Oh gitu. Iya. Termasuk kode Cina dan nggak boleh kita ke Cina. Ya? Iya kan syarat jual beli kalau kita harus mabiknya itu barang yang jual belinya harus barang yang suci. Bukan najis. Kalau najis kan barang yang kalau mutan najis bisa barang yang suci kena najis. Itu mah boleh bisa dicuci. Kalau najis memang barangnya tidak bisa disucikan. Kambing jual. Iya. Tai kambing jualin kayak tai kambing misalnya kan najis tuh. Ya sama hukumnya seperti itu. Ya kalau kita nggak bisa, nggak boleh. Iya kayak ini tuh binatang apa? Kayak ular, kalau jual ular nggak boleh tuh ya. Haram dia. Kalau hasyarat ya apa namanya? Kalau jual beli ular ada manfaatnya kayaknya. Karena saat jual beli itu kan ada manfaat gitu. Yang dan diantaranya. Darahnya obat. Tapi ada yang obat yang lebih istilahnya ini gitu ya, Hmm. dibanding ular itu. Gitu. Betul. Jadi ini nih ya. Jadi sarang itu kan gini masalahnya sarang itu ular itu adalah hewan peliharaan. Boleh sebetulnya, nggak ada masalah kan peliharaan sekarang. Dan ular kan nggak najis. Ular nggak najis. Sama sama kucing. Apa bedanya? Sekarang menjadi piaraan memang itu kan sebetulnya maksudnya ke apa namanya sabuk ya, sabuk itu binatang buas. Nah, sekarang binatang buas jadi udah lucu banget. Iya. Tapi di situ emang kategorinya najis apa haram tuh? Najis ya. Najis dan bahkan gini apa namanya ada yang haram, misalnya babi, kan babi benar najis juga ya. Najis sebetulnya apa namanya syaratnya pertama harus suci. Bukan suci itu berarti bukan benda yang najis. Yang kedua harus ada manfaatnya. Walaupun suci kalau nggak ada manfaatnya maka tidak bisa jual belinya. Misalnya seperti kalau jual beli beras 3 butir buat apa? Kan nggak ada manfaatnya walaupun itu beras suci. Ya betul 3 butir buat apa? Iya. Termasuk hasyarat itu kan dasarnya hasyarat jual beli serangga boleh nggak? Kan nggak boleh. Sekarang kan dulu mungkin tidak ada manfaatnya, sekarang kan ada manfaatnya. Jangkrik bisa jadi pakan ikan, bisa pakan burung, bisa jadi ini. Ada manfaat, itu nggak gitu, ada suci dan ada manfaatnya. Kecuali kalau yang najis itu nggak bisa. Najis itu nggak bisa. Tidak bisa diperjualbelikan karena syaratnya harus suci.